Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang ke-13. Capaian kuliah pertemuan yang ke-13 mata kuliah dasar pemrograman adalah mahasiswa mampu untuk melakukan manipulasi data array untuk mencari data pada elemen array ataupun list tanpa menggunakan built-in function. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan manipulasi pada data array ataupun list untuk melakukan perhitungan matematika, penjumlahan atau menghitung rata-rata jika array berbentuk numerik tanpa menggunakan built-in function pada Python. Nah, kita mulai masuk ke materi manipulasi array dan list. Kapan seharusnya kita menggunakan array atau list? Ya. Nah, kita dapat membayangkan bahwa array dan list berisi kumpulan data yang terstruktur dengan isi data dan tipe data yang sama atau homogen. Nah, perbedaan mendasar ya ada pada konsep di mana list bisa tumbuh, sedangkan array tidak bisa tumbuh atau kita dibatasi panjangnya. Paham maksudnya ini ya? Jadi list itu bisa jumlahnya itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa di del, bisa di append, bisa di add, ya. Sedangkan array itu terbatas, ya, panjangnya terbatas. Dampaknya adalah kapasitas memori yang kita butuhkan, alokasi memori dan pembacaan setiap elemen pada array ataupun list. Jadi di sini karena pada list itu bisa bertambah, berkurang, ini adalah dampaknya pada kapasitas memori, sedangkan array itu tidak membutuhkan hal seperti itu atau penambahan atau pengurangan list elemen ya. Nah, di sini ada sebuah kasus sederhana, misalnya kita akan memprogram sistem tertanam ya. Sistem tertanam itu embedded system ya. Jadi kita akan menggunakan mini prosesor atau biasanya kita sebut sebagai microcontroller. Atau dapat dibayangkan prosesor dengan kapasitas terbatas. Misal dalam microcontroller yang kita miliki hanya menyimpan 16 bit nilai biner. Kita akan memprogram dengan memanfaatkan perhitungan dan fokus pada 16 bit nilai biner tersebut. Apa sebaiknya kita menggunakan sebagai struktur data? Misalnya di sini ada array atau list ya. Nah, di Python ya perlu diketahui mengolah data atau list di Python itu semua adalah objek ya. Array yang kita gunakan tidak semurni bahasa pemrograman lain. Artinya secara konsep array dan list itu sangat mirip dalam bahasa Python ya. Kita bisa membayangkan ya representasi dari array dengan satu dimensi atau list sekuensial ya, bukan nested ya, sebagai vektor ya. Jadi kita bisa membayangkan itu ya. Demikian juga ada array 2 dimensi atau list 2 dimensi sebagai metrik. Dan untuk array multidimensi atau nested list dengan level lebih dari 2 sebagai tensor. Jadi ini nama lainnya ya. Jadi array 1 dimensi itu vektor ya, array 2 dimensi itu metrik, dan lebih dari 2 dimensi sebagai tensor. Pembahasan ini akan sangat membutuhkan advanced programming ya, programming tingkat lanjut ya. Nah, mari kita fokus pada pengolahan 1 dimensi saja. Python sudah menyediakan banyak sekali built-in function ya untuk list, misalnya sum ya.
Apakah kita bisa membuatnya sendiri? Ya, tentu bisa ya. Jadi kita bisa membuat built-in function sendiri. Kita dapat membuat satu variabel penampung yang disebut saja sum. Kemudian kita lakukan pengulangan sampai dengan batas panjang dari list atau array yang kita miliki dengan menjumlahkan dan mengupdate setiap elemen dari list atau array. Kemudian di luar pengulangan kita bisa mengembalikan hasil sum yang terupdate yang paling akhir. Ini sebetulnya sudah kita lakukan pada pertemuan yang ke-12 ya. Kemarin sudah kita bahas fungsi sum secara manual. Nah, di sini ya kita bahas lagi ya. Mungkin kalau masih ada yang belum paham, di sini ada fungsi oursum. Ya, di sini ada list integer. Kamusnya di sini adalah sum dideklarasikan, awalnya nilainya 0, lalu di sini dilakukan traversal. Traversal itu pakai for ya, di sini ya, for i in range ya. Berarti 0 sampai dengan len L. Ya, len L itu berarti panjang dari list. Di sini akan dilakukan sum sama dengan sum plus li. Ini untuk melakukan penjumlahan seluruh list ya, elemen list. Tapi penjumlahannya itu sebetulnya dilakukan satu persatu ya. Di sini di dalam pengulangan. Hasilnya ini setelah semuanya terjumlahkan maka akan dilakukan return. Sama halnya dengan array ya. Sama halnya dengan array, di sini jika dilakukan sum 0 i transversal 0 sampai dengan n, sum sama dengan li ya, sama sebetulnya ya, li, maka dia juga return sum ya. Lalu berikutnya apakah hanya penjumlahan elemen saja ya? Pastinya banyak ya. Di sini di matematika tentu hal ini sangat penting juga ya, diperlukan juga di statistika. Nah, ketika kita dapat menjumlahkan setiap elemen data, kita juga dapat menghitung rata-rata. Selain itu, kita juga bisa mencari nilai median, modus, nilai terkecil, nilai terbesar, simpangan baku, ya, standar deviasi dan lain sebagainya. Lalu selain statistik ya, biasanya kita juga punya sekumpulan data apa yang akan kita lakukan ketika kita membutuhkan satu data ya, membutuhkan salah satu data tersebut ya, kita pasti akan melakukan pencarian. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak membahas cara mencari median ya kan, modus ya, nilai terkecil, nilai terbesar dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang ada di statistik. Nah, hal yang mungkin sering dilakukan di dalam komputer adalah mencari. Kalian pastinya sering ya mencari data di dalam Windows pakai mode searching. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bahas lebih dalam mengenai pencarian data pada array atau dan list ya, sebetulnya ini sama saja. Nah, pencarian data pada list atau array ya, di sini ada berbagai cara ya yang populer untuk mencari data dalam list ya. Cara yang pertama yaitu pencarian secara terurut. Jadi dicari secara terurut dari indeks paling awal sampai dengan indeks paling akhir. Ya, sebut saja dengan istilah linear atau linear search. Ya, pencarian secara berurutan, linear. Cara yang kedua yaitu cari data dengan membagi data menjadi dua bagian, lalu membagi salah satu bagian tadi ya, begitu seterusnya sampai dengan data tersebut ketemu ya.
Dan itulah data yang kita cari ya. Nah, sebut saja dengan bisection. Ya. Di sini sering disebut juga dengan binary search. Dua cara di atas kita sebut dengan istilah algoritma linear search dan algoritma bisection search. Atau yang lain juga menyebutnya dengan algoritma binary di sini. Nah, linear search pada array atau list itu tidak terurut ya. Jadi linear search itu untuk pencarian tidak terurut ya. Diketahui sebuah array A dan bilangan yang dicari adalah K. Jadi ada sebuah array K punya banyak elemen, yang dicari bilangannya adalah K. Ya, yang diharapkan di sini apakah bilangan K ada di dalam array A? Ya. Di dalam array A yang dimaksud adalah merupakan member dari array A. Jadi K itu apakah member dari array A. Outputnya jika ada maka true, jika tidak maka false. Nah, algoritmanya ya, untuk membuat algoritmanya yang pertama adalah buat kamus lokal ya dengan variabel font. Misalnya defaultnya nilainya adalah false ya. Jadi ketemunya awalnya adalah false untuk menampung output fungsi. Lalu lakukan iterasi secara traversal dari 0 sampai dengan batas array n. Lalu lakukan perbandingan ya pada setiap nilai n, apakah array ke i ya, apakah array indeksnya, indeks masing-masingnya itu ya, masing-masing elemennya itu sama dengan k. Jika iya, maka font bernilai true. Jika tidak, ulangi langkah 2. Ya, ulangi langkah 2. Jadi intinya maksudnya ulangi langkah 2 itu pencariannya itu akan dilakukan sampai dengan akhir. Ya. Berarti kalau di sini artinya di sini adalah di dalam loop. Nah, setelah looping itu selesai, kita lakukan return font. Fontnya berarti ada dua kemungkinan, true atau false. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah fungsi linear search. Saya kira fungsi linear search ini tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah. Di sini diketahui k integer, k itu yang dicari, n integer ini panjangnya, ya panjang array-nya, lalu a. Jadi ada 3 parameter di sini. Return-nya boolean. Nah, lalu di sini ada font sama dengan false, lalu for i sama dengan 0 to n, atau Anda bisa menggunakan for i in range n, ya kan? For i in range n bisa diterjemahkan menjadi itu, for i in range n, seperti itu kan? If a ke i, ya, if a ke i sama dengan k, maka font true. Nah, di sini mungkin Anda bisa menambahkan break ya. Jadi kalau sudah ketemu ya sudah, break, tidak dilanjutkan. Bisa tambahkan break di bawah sini. Ya. Lalu di sini return font. Ini notasinya kurang lebih seperti ini. Kalau kita terjemahkan pada Python, ya kan, hasilnya seperti ini kan. Jadi ada parameter K, bilangan yang dicari, N panjang array, A merupakan array, lalu di sini ada font false, lalu for I in range N, ya, lalu A ke I sama dengan K, maka font sama dengan true, return font. Nah, ini untuk melakukan pencarian linear, dan data di dalam array itu tidak terurut, tidak masalah. Data di dalam array itu tidak harus urut. Nah, yang berikutnya adalah bisection search atau intuisi. Bisection search dikenal dengan metode biseksi ya. Lalu di sini metode ini membagi 2 bagian area untuk menyelesaikan masalah. Dari kedua bagian tersebut akan ada bagian yang dapat diterima dan
ada bagian yang akan dibuang. Jadi ada 2 bagian, 1 bagian diterima dan 1 bagiannya nanti dibuang. Bagian yang diterima kemudian dibagi lagi 2, ya, dibagi lagi 2 atau dibagi 2 dan seterusnya sampai dengan data itu ketemu. Ya, kalau tidak ketemu ya berarti return false. Nah, gambarannya di sini ya. Mahasiswa A menyimpan nilai 0 dari 0 sampai dengan 100 tanpa diketahui mahasiswa B. B adalah mahasiswa yang menebak nilai yang disimpan oleh mahasiswa A. Mahasiswa B bertanya apakah bilangan yang kamu simpan adalah 50. Ya, mahasiswa A menjawab tidak. Kemudian mahasiswa B bertanya lagi apakah bilangan yang kamu simpan antara 0 sampai 50. Ya. Jadi dia akan menyeleksi ya, dicari nilai tengahnya dulu apakah 50 atau tidak. Ya. Lalu 0 sampai 50 jika mahasiswa menjawab A, ya, mahasiswa A menjawab iya, maka kemudian mahasiswa B akan bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan antara 25 sampai 50? Jika mahasiswa A menjawab tidak, maka kemudian mahasiswa B akan menggunakan range 0 sampai dengan 25. Apakah bilangan yang kamu simpan berada pada range 0 sampai 17? Mahasiswa B menjawab iya. Maka kemudian mahasiswa B bertanya lagi, ini mahasiswa A ya, menjawab iya, maka mahasiswa B bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan adalah 8? Di sini mahasiswa B mulai memperkecil ruang pencarian dan berani menebak secara langsung, karena range-nya semakin kecil. Ya. Jadi binary search itu intinya dengan membagi 2 bagian. Ya, nanti semakin kecil range-nya. Ya, dan mahasiswa A menjawab iya. Ya. Oke, next. Di sini ada gambaran di bisection search ya. Ini konsep penyelesaiannya. Jadi yang pertama, ambil nilai tengah. Ya. Jadi yang pertama ambil nilai tengah pada tiap pengulangan. Ya, jadi di tiap interval itu diambil nilai tengah. Jadi yang ditebak itu nilai tengahnya dulu. Lalu nilai tebakan baru akan adalah nilai tengah di antara interval. Ya, lihat ilustrasi di sini. Jadi yang ditebak itu nilai tengahnya. Ya, seperti ini. Jadi seleksi ini. Oh, kalau lebih kecil berarti dia ke arah sini. Ya, berarti disisakan ini. Tebak lagi nilai tengah. Lebih kecil apa lebih besar? Jadi ditanyakan lagi, oh lebih besar berarti arah sini. Tebak lagi nilai tengah, lebih kecil atau lebih besar? Ya, kalau ketemu ya berarti sudah ketemu. Ini adalah bisection. Binary atau bisection search, ya. Idenya adalah bisection, syarat utama itu array atau list itu sudah urut. Ya, jadi bisection search atau binary search ini syaratnya adalah koleksi data, array atau list itu sudah terurut. Ya, algoritmanya pindah indeks I untuk membagi setengah. Ya, tanyakan apakah A ke I sama dengan K. Jika tidak, tanyakan lebih besar atau lebih kecil dari K. Bergantung dari jawaban berikutnya, cari ke kiri atau ke kanan setengah dari A untuk mencari K. Jadi cari ke kiri itu kalau lebih kecil, cari ke kanan kalau lebih besar. Nah, ini adalah notasi algoritmiknya. Ya, notasinya. Mungkin di sini ada, nanti akan saya berikan kodenya ya. Ini fungsi binary search, ada K, N, dan array. Sama dengan linear, ada K, N, dan array. Bedanya di sini array-nya harus apa? Terurut. Ya.
Di sini ada font false, lalu ada batas bawah. Batas bawahnya berarti 0 dan batas atas. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Jadi ada 3 variabel tambahan, batas bawah dan batas atas. Seperti gambaran tadi ya. Ini batas bawah dan ada batas atas. Ada gambaran di sini. Nanti diupdate batas bawahnya dan batas atasnya. Kalau di kiri berarti batas atasnya diupdate setengah ya. Andaikan ini 0 sampai 100, oh cari apakah sama dengan 50? Oh tidak. Ya, tidak. Apakah dia lebih kecil? Oh iya, lebih kecil. Berarti batas atasnya diupdate. Nah, kembali lagi di sini. Dicari while batas bawah lebih kecil sama dengan batas atas. Ya, jadi while ini dilakukan ketika batas bawah lebih kecil sama dengan batas atas. Tapi while ini tidak berlaku lagi kalau batas bawah itu lebih besar dari batas atas. Berarti itu pasti sudah tidak ketemu. Ya. Lalu di sini tidak ketemu, not found berarti true. Not found itu artinya sudah ketemu kan. Found-nya kan awalnya false. Not found itu kan berarti true. Ya. And not found ya, karena ini false berarti ini not found. Kalau ini not found ini berarti kan sudah true ya. Nah, di sini dilihat jika memenuhi kedua syarat ini, batas atas lebih kecil dari batas bawah dan not found ya, maka lakukan perhitungan mencari mid. Mid itu nilai tengah. Nilai tengah didapatkan dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Tapi pembagiannya pembagian genap ya. Digenapkan bukan desimal ya, integer, bilangan bulat. Ini pembagian ini hasilnya adalah bilangan bulat. Ya, contoh 0 ditambah 9, andai kata ganjil, 0 ditambah 9. 9 dibagi 2 kan 4,5, dibulatkan berarti dia 4. Seperti itu. Jadi pembagian bilangan bulat. Jika if A mid, jadi dia dicarikan dibandingkan dengan nilai tengah, apakah nilai midnya sama dengan K. Jika iya, maka found sama dengan true. Jika tidak, cek apakah mid lebih besar dari K. Ya, jika mid lebih besar dari K, maka batas atas sama dengan mid kurangi 1. Tapi kalau tidak, batas bawah sama dengan mid plus 1. Jadi dipindah batas atasnya. Jika A lebih besar dari K, ya A mid itu lebih besar dari K, kan berarti K-nya itu ada di sisi kiri. Ya, di sisi kiri berarti batas atasnya digeser. Sedangkan else itu K-nya berada di sisi kanan, berarti batas bawahnya digeser. Ya. Dan seterusnya, dia akan membagi 2. Algoritma ini, binary search ini sebetulnya kecepatan pencariannya itu lebih cepat ya, lebih cepat 2 kali lipat. Ya, karena dia melakukan pembagian array itu menjadi 2 bagian. Tapi syaratnya tadi harus urut. Ya, harus urut. Ini kalau diterjemahkan menjadi Python sama saja ya. Mirip ya. Hasilnya kalau jadi Python kurang lebih seperti ini. Sama menggunakannya. Nah, next ya, ini main programnya. Kalau di sini ada A sama dengan 12, 15, 17, 20, 50. Di sini yang kita cari berapa. Lalu print mylib binary search cari 5,5 itu apa? Jumlahnya ini ya. Jumlah panjangnya dari A. Yang dicari itu berapa?
ya, ada atau tidak, tapi di sini harus urut. Nah, misalnya di sini ya ada gambaran, di sini adalah array A 12, 15, 17, 20, 50. Yang dicari adalah K-nya adalah 15. Ya. K-nya adalah 15. Maka panjang A atau N ya sama dengan 5. Lalu kita tentukan ada batas bawah L. Batas bawah itu sama aja batas kiri ya. Batas atas itu R, right, kanan, dan batas tengah itu mid. Nah, iterasi pertama dapat kita lihat L-nya di indeks 0, mid-nya di indeks kedua, dan R-nya di indeks keempat. Karena ini kan jumlahnya kalau 5 dibagi 2 berapa? Hasilnya 2,5 dibulatkan menjadi 2. Nih ya. Untuk mendapatkan nilai midnya. Ya. Apakah A ke M lebih besar dari K? Ditanya apakah A ke M lebih besar dari K? K-nya 15. Tidak ya, tidak lebih besar. Berarti K-nya di area sekitar ini. Anggap aja belum tahu. Maka R dipindah M-1. Berarti R-nya pindah ke sini. Ya. R-nya pindah ke sini. L-nya tetap, mid-nya berarti 0 ditambah 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya 0. Ya. Berarti M-nya posisinya di sini. Apakah A ke M 12 lebih kecil dari K? Enggak ya, berarti L-nya sama dengan M plus 1. Ya. Ini, berarti posisinya di sini. L-nya ya. Nah, ini R-nya ini harusnya tetap di sini ya. Ini sorry nih, harusnya R-nya di sini nih. Salah nih. Nah, ini R-nya harusnya tetap di sini. Ini R. Ya. Nah, seperti ini. Lalu A ke M sama dengan K, berarti font ya. Nah, ini ya. Ini belum keedit nih. Nah, ini harusnya R posisinya. Jadi R ini posisinya di sini semua. Ya, berarti font. Ini kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, dia melakukan sampai dengan iterasi ke-3. Ya. Ini pencarian dengan binary search. Nah, bisa Anda lihat ya, saya sudah punya codingnya di sini. Codingnya kalau saya terjemahkan sama, tidak ada yang diubah ya. Ini binary search, terus di sini ada tes app ya. Ini boolean false, batas bawah, batas atas. Ya, di sini batas bawah lebih kecil dari batas atas. Ya, di sini mid-nya batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Ya, lalu di sini if A ke mid sama dengan K sama dengan font true. Ini return font. Jadi seperti ini aja, tidak ada yang diubah. Nah, ini kita coba jalankan ya. Saya sudah ada codingnya, saya jalankan Python test. Nah, yang kita cari berapa? Dari 12, 15, 17. Kalau 21 kan tidak ada, berarti return false. Ya. Kita cari 12, ya dia true. Seperti itu ya. Yang kita cari 50, ya true juga. Jadi hanya seperti itu. Jadi yang di input ini berapa? Inputnya ini kan cari ya, masuk. Jumlahnya ini 5. Kalau ini kita tambah, misalnya di sini ada 60, lalu di sini ada 19. Ya, ini kan harus urut, jadinya kalian letakkannya harus urut juga ya. Ini ada 40
misalnya, atau 45 ya. 45 berarti ini jumlahnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini juga kita ganti menjadi 8. Sesuaikan ya, sesuaikan dengan itu. Coba cari ya 19 ya, sudah ketemu ya. Kita cari 12 ketemu juga ya. Kita cari 60 ketemu. Kita cari 55 ya false. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk codingnya binary search ya, silahkan kalian bisa coba pahami ya. Jika masih tidak paham atau masih perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lagi di kelas Google Meet ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya materinya ya. Ini referensinya. Terima kasih ya, dan selamat belajar.